Chapter 481. Ketika Master Panggung Jidan meledak dan mati, kekuatan ledakannya tidak biasa. Bahkan jika Yang Chen telah mengemudikan pesawat ulang-alik untuk melarikan diri lebih dari 200 kaki jauhnya, dia masih merasakan kekuatan ledakan yang kuat. Meskipun tidak sekuat ledakan guntur Dewa Air ke-10 di laut, jika meledak di pesawat ulang-alik, hal itu mungkin menyebabkan beberapa kerusakan pada pesawat ulang-alik. Yang Chen tidak bisa mengorbankan pesawat ulang-alik itu sekarang, apalagi memperbaikinya. Sekali rusak, kerugiannya tidak sebanding. Ini jelas merupakan praktik beberapa prajurit yang tewas. Ketika mereka bergabung dengan organisasi tertentu atau keluar untuk tugas tertentu, mereka dibatasi terlebih dahulu oleh para ahli di organisasi tersebut. Begitu mereka ingin mengungkapkan rahasia, mereka akan memicu pembatasan, yang akan berakhir dengan ledakan dan kematian. Master Panggung Jidan jelas dibatasi. Namun, melihat mata kaget dari Master Panggung Jidan sebelum dia meninggal, sepertinya dia tidak berpikir bahwa dia akan dibatasi. Yang Chen memperkirakan bahwa dia bahkan tidak tahu kapan dia dibatasi, kalau tidak, dia tidak akan terlihat seperti itu. Dengan cara ini, Yang Chen terkesan dengan orang di balik layar. Bukan orang biasa yang bisa begitu kejam terhadap bangsanya sendiri. Teknik semacam ini biasanya lazim di Sekte Iblis. Di Sekte Dao, kecuali prajurit yang sudah mati, mereka akan menggunakan metode ini, orang biasa jarang melakukan kontak dengannya. Atas kematian orang-orang di depannya ini, Yang Chen benar-benar tidak peduli. Tanpa mereka, Yang Chen masih bisa menggali perencana di baliknya. Seperti yang dikatakan Yang Chen sebelumnya, orang yang bertanggung jawab melacak tidak termasuk di antara orang-orang ini. Sejauh ini, orang-orang yang dibawa oleh leluhur tahap Yuanying telah meninggal, namun jejak kesadaran spiritual di lautan kesadaran Yang Chen masih ada, yang hanya dapat menjelaskan satu hal, dia belum mati. Jika seseorang masih hidup, Yang Chen dapat melacak keberadaan pihak lain. Mungkin orang yang merencanakan ini tidak akan pernah bermimpi bahwa Yang Chen dapat memindahkan benda yang semula ada pada benda tersebut ke dalam lautan kesadarannya sendiri, apalagi berpikir bahwa Yang Chen dapat mengandalkan jejak kesadaran spiritual untuk melacak orang yang ingin dilacak, dia. Namun, Yang Chen tidak berniat melakukan ini sekarang. Karena pihak lain dapat membatasi orang yang menyerang mereka, maka mereka juga dapat membatasi orang yang mengejar mereka. Sebelum Yang Chen mempunyai sarana untuk membatalkan pembatasan ini, Yang Chen tidak siap mengambil risiko. Jejak kesadaran spiritual di lautan kesadaran sekali lagi dibungkus erat oleh benang kesadaran spiritual Yang Chen, tidak meninggalkan celah, menghilangkan kemungkinan pihak lain dapat melacak Yang Chen lagi. Namun, Yang Chen harus menjaga jejak kesadaran spiritual ini. Suatu hari, ketika budidaya Yang Chen cukup tinggi, ini akan menjadi petunjuk untuk menemukan seseorang untuk menyelesaikan masalah. Mayat sekelompok pembudidaya inti emas dan jiwa yang baru lahir telah menjadi pupuk bagi Blood Demon Fin. Yang mengejutkan Yang Chen, Xiao Tian juga terbangun sebelum pertempuran, tepat pada waktunya untuk mengejar pertempuran tersebut. Kinaga dari 3 batasan membuat Xiao Tian sedikit tidak normal. Sejauh ini sepertinya masih merupakan makanan lengkap yang belum tercerna. Bahkan pecahan pedang terbang yang disiapkan Yang Chen tidak melihatnya. Itu melingkari pedang Blood Demon Fin, tidak bergerak, diperkirakan masih mencerna. Yang Chen tidak lagi mengganggu Xiao Tian dan membiarkannya bebas di taman obat. Dia sendiri yang mengemudikan pesawat ulang-alik dan terbang ke arah Sekte Awan Biru. Tentu saja, saat berada di laut, tetap nyaman berada di dasar laut, tidak hanya untuk menyembunyikan keberadaannya, tapi juga agar tidak menarik perhatian. Akan ada jangka waktu di jalan, dan Yang Chen tidak melakukan apa-apa, jadi dia duduk di pesawat ulang-alik dan mulai berkultivasi. Saat mengumpulkan esensi sejati air ke-10, Yang Chen telah meminum cairan campuran dari cairan karang misterius 4 lautan dan ragi penyuling. Setelah meminumnya, dia tertidur dan kemudian menunggu kotorannya hilang. Dia belum berkultivasi dan berlatih. Sekarang kotoran di tubuhnya telah dihilangkan, ini adalah pertama kalinya dia berkultivasi dalam keadaan seperti itu. Seni rahasia 3 kemurnian bagus, itu adalah seni rahasia untuk menumbuhkan kesadaran spiritual, dan tidak ada hubungannya dengan tubuh. Namun, sekarang lapisan ketiga dari seni rahasia 3 kemurnian, Yang Chen telah mengembangkannya hingga menjadi sangat familiar, dan kesadaran spiritualnya telah mencapai titik memadat lagi. Namun, kondensasi semacam ini bukanlah pekerjaan yang bisa dilakukan dalam semalam. Biasanya, hal itu akan memakan waktu puluhan tahun dan ratusan tahun. Untungnya, sekarang Yang Chen memiliki kesadaran spiritual pada tahap tengah Yuanying, dan jika kesadaran spiritual tidak meningkat untuk saat ini, hal itu tidak akan terlalu mempengaruhi Yang Chen. Yang Chen sekarang memiliki setidaknya 2 hal di tangannya yang dapat meningkatkan basis kultivasi dan kesadaran spiritualnya. Sekte telah mengumpulkan lebih dari 100 jenis api untuk Yang Chen, di antaranya terdapat banyak jenis api kelas 3. Setelah Yang Chen menyerapnya sepenuhnya, itu akan segera menyebabkan perubahan lain di lautan kesadarannya, dan kesadaran spiritualnya juga akan meningkat. Yang lainnya adalah esensi sejati air ke-10 di tangan Yang Chen. Ini adalah hal yang penting untuk pengembangan seni rahasia sejati air ke-10 dalam seni rahasia 5 elemen Yin dan Yang Agung, dan ini juga merupakan objek ilahi yang dapat menyebabkan perubahan sifat lautan kesadaran. Setelah menyerap esensi sejati air ke-10, mungkin miniatur lautan akan benar-benar terbentuk di lautan kesadaran. Adapun peningkatan basis kultivasi dan kesadaran spiritual, itu hanyalah hal yang mudah. Namun, Yang Chen tidak berniat melakukan kedua hal tersebut dalam waktu singkat. Sejauh ini,
Pertumbuhan basis budidaya Yang Chen telah jauh melebihi Gao Yue, Si Sanshan, Sun Qingsui, dan Gong Sunling, para jenius budidaya ini dengan akar roh atribut tunggal bernilai penuh. Lebih tergesa-gesa, lebih sedikit kecepatan, ini adalah kebenaran paling mendasar, semua orang mengerti, dan Yang Chen tidak akan membuat kesalahan. Peningkatan basis budidaya yang cepat membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengkonsolidasikan ranah. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Jika ada keuntungan, pasti ada harganya, dan tidak ada kekuasaan yang tidak ada harganya. Yang dibutuhkan Yang Chen sekarang adalah mengkonsolidasikan basis budidayanya dengan tenang, agar tidak menimbulkan masalah besar. Seni rahasia tiga kemurnian tidak membawa banyak kejutan bagi Yang Chen. Kejutan sebenarnya ada pada teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning dan seni rahasia 5 elemen yin yang. Ketika Yang Chen selesai mengolah seni rahasia tiga kemurnian, dan kemudian mulai mengolah seni rahasia 5 elemen yin yang, dia segera menyadari perubahan pada tubuhnya. Kecepatan aliran berbagai kekuatan spiritual di meridian tubuh hampir 30% lebih cepat dari biasanya. Selama pertempuran, Yang Chen tidak menyadarinya, dan tidak ada energi ekstra untuk mempedulikan hal-hal itu, tetapi sekarang dalam kondisi kultivasi, dia segera menemukan kelainan tersebut. Kecepatan aliran kekuatan spiritual semakin cepat, dan Yang Chen selalu berpikir bahwa itu karena basis kultivasinya terlalu rendah, menyebabkan beberapa hambatan di beberapa bagian meridian naik dan turun, hampir semuanya menghilang. Kekuatan spiritual mengalir di dalam tubuh, tanpa ada perasaan terikat, berbentuk bulat dan sangat bebas. Tidak hanya itu, setelah selesainya seni rahasia 5 elemen yin yang, Yang Chen sendiri dapat dengan jelas melihat bahwa dibandingkan dengan masa lalu, peningkatan kekuatan spiritual dalam siklus ini juga sedikit lebih banyak. Kecepatan sirkulasi semakin cepat, tidak ada halangan di meridian, ditambah dengan peningkatan kekuatan spiritual, sepertinya bukan perubahan besar, tapi setelah terakumulasi dalam waktu yang lama, pasti ada celah gila yang membuat orang iri dan iri, yang ekstrim. Seni rahasia 5 elemen yin yang telah memberi kejutan pada Yang Chen, tetapi kejutan yang lebih besar datang dari teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning. Chapter 482. Tubuh Yang Chen, karena seni iblis Yi iblis tua, telah menyerap esensi kehidupan puluhan ribu makhluk abadi, dan telah lama menjadi kuat. Tanpa mengandalkan bantuan lain, ia dapat mencapai kekuatan fisik yang melebihi 1000 jin. Namun seni iblis ini juga memiliki kekurangan yaitu penyerapan sari kehidupan yang terlalu banyak dan terlalu tercampur sehingga mengakibatkan banyak kotoran di dalam tubuh. Ini adalah bahaya tersembunyi yang tersembunyi, tetapi dia tidak menyangka Yang Chen sebenarnya cukup beruntung mendapatkan begitu banyak cairan karang misterius 4 lautan. Hampir semua kotoran di dalam tubuh telah dibuang. Saat dia mengolah teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning, perasaan ledakan kekuatan yang tiba-tiba di tubuh dan mengalir ke dalam tubuh hampir mengejutkan Yang Chen. Dia tahu akan ada manfaatnya, tapi dia tidak menyangka manfaatnya akan sebesar itu. Setelah menghilangkan kotoran di dalam tubuh, perasaan teknik pemurnian tubuh yang mengubah otot dan tulang dengan jelas tercermin di lautan kesadaran Yang Chen. Seolah-olah Yang Chen sendiri diperbesar berkali-kali di lautan kesadaran, membiarkan jiwanya meninggalkan tubuh dan menyaksikan semua ini terjadi. Di bawah pengaruh teknik pemurnian tubuh, tulang menjadi lebih padat dan kekuatannya meningkat pesat. Otot-ototnya juga seperti seseorang yang terus-menerus meningkatkan kekuatan dan ketebalan tubuh Yang Chen. Sedangkan untuk otot terpenting, perubahannya bahkan lebih menakjubkan. Hanya dengan melihat peningkatan kekuatan, dia tahu bahwa kekuatannya pasti meningkat. Tidak hanya itu, kelemahan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning pada tahap transformasi seluruh tubuh saat ini sepertinya dilihat oleh Yang Chen satu persatu. Di mana penguatannya tidak cukup seragam, dan di beberapa tempat terlalu banyak, sekilas terlihat jelas. Baru sekarang Yang Chen tahu mengapa teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning hanya akan meningkatkan kekuatan pada tahap awal, tetapi itu akan membuat orang menjadi fisik yang biadab. Dia juga tahu mengapa teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning dapat dikembalikan ke bentuk tubuh normal aslinya pada tahap selanjutnya. Pada awalnya, teknik pemurnian tubuh semacam ini terlalu fokus pada pengerasan otot dan tulang. Tentu saja, akan ada ketidakseimbangan, dan otot yang bengkak tentu saja akan menjadi musuh kecepatan. Tanpa kemampuan Yang Chen, selain mengolah teknik pemurnian tubuh secara ekstrim selangkah demi selangkah, mustahil untuk mengembalikan bentuk tubuh aslinya. Tapi sekarang, Yang Chen sudah tahu di mana masalahnya, dan tubuhnya saat ini lebih beradaptasi dengan efek pemurnian tubuh dari teknik pemurnian tubuh. Selama Yang Chen menghabiskan waktu berkonsentrasi pada bagian tertentu, dia dapat menyesuaikan kembali bagian tubuh yang tidak rata. Dengan cara ini, Yang Chen pada tahap awal teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning dapat mencapai efek budidaya tahap akhir. Ini bukan hanya perubahan fisiknya. Pada saat yang sama, itu juga berarti keajaiban luar biasa lainnya dalam hal kekuatan fisik. Baru kali ini mengolah teknik pemurnian tubuh, Yang Chen merasakan efek peningkatan kekuatan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tampaknya apapun jenis kultivasinya, tubuh tetaplah yang paling mendasar dan terpenting. Setelah siklus surgawi, efek teknik pemurnian tubuh saja 50% lebih baik dari biasanya. Kekuatan otot yang melonjak membuat Yang Chen merasa sedikit terkejut. Menurut situasi ini, dalam waktu kurang dari beberapa ratus tahun, diperkirakan tanpa menunggu kenaikan, Yang Chen dapat mencapai level orang kuat turban kuning senior. Harus diketahui bahwa orang kuat turban kuning senior, bahkan di tempat seperti pengadilan surgawi di mana energi spiritual hampir ada di mana-mana, dibutuhkan setidaknya beberapa ratus tahun untuk mencapainya.
Terlebih lagi, orang pertama yang berkultivasi bukanlah manusia biasa. Yang Chen tidak tahu bagaimana menilai surganya yang menentang keberuntungan. Raja Naga Tua itu sangat kuat. Tidak heran dia menginginkan rumah harta karun terpisah. Senjata ajaib yang dimenangkan berdasarkan beratnya benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan barang-barang yang sudah ada di tangan Yang Chen. Dengan hal-hal baik, pikiran pertama Yang Chen tentu saja adalah tuannya. Cairan koral misterius 4 lautan ini, dia akan membiarkan tuannya meminumnya sebagai air ketika dia kembali. Dia juga bisa mandi. Bagaimanapun, ada danau yang begitu besar, berapa banyak yang dia inginkan. Adapun orang lain yang memiliki hubungan baik dengan Yang Chen, leluhur utama, kepala istana, iblis pohon tua, tetua lainnya, kakak perempuan, dan kakak laki-laki, semua orang minum cangkir besar terlebih dahulu. Menyembuhkan penyakit, memperkuat tubuh tanpa penyakit, istana Cunyang memiliki Yang Chen, dan pengobatan kesejahteraan telah meningkat pesat. Di masa lalu, ketika Yang Chen dan si Sanshan pergi untuk mendapatkan sari darah anjing surgawi yang melolong, dia masih menghargai keterampilan membuat teh si Sanshan. Namun, yang disukai Yang Chen adalah anggur, dan teh hanyalah sesuatu yang sesekali dia cicipi. Sekarang setelah ada danau ragi penyuling, sepertinya perlu untuk menyeduh anggur yang menyegarkan untuk dicampur. Meskipun cairan koral misterius 4 lautan itu baik, setiap kali dia meminumnya, dia harus tidur, dan itu tidak nyaman. Anggur yang baik masih perlu dicampur dengan anggur agar terasa lebih enak. Labu itu, Yang Chen memutuskan untuk menyebutnya pot anggur. Ada danau besar berisi ragi penyuling selama puluhan ribu tahun, apa jadinya jika bukan pot anggur? Ini juga tepat, anggur Yang Chen yang baru diseduh juga bisa dimasukkan ke dalamnya. Bagaimanapun, itu bisa dimasukkan, dan tidak akan tercampur satu sama lain. Saat dia ingin minum, dia bisa menuangkannya kapan saja. Jika Sekte Awan Biru mengadakan lelang, dia bisa pergi dan mengumpulkan sejumlah besar bahan mentah untuk pembuatan anggur. Pada saat yang sama, dia juga akan pergi menemui adik perempuan Sun Qingsui. Jika mau, dia juga akan memberinya secangkir cairan koral misterius 4 lautan, yang sangat baik untuk budidayanya. Sepanjang jalan, Yang Chen sedang berkultivasi. Ketika dia dekat dengan Sekte Awan Biru, dia menyingkirkan pesawat ulang-alik, lalu memanggil pedang terbang biasa, dan perlahan-lahan terbang ke gerbang Sekte Awan Biru. Ini bukan pertama kalinya Yang Chen datang. Terakhir kali dia datang adalah mengundang Penatua Hua Wanting. Orang-orang dari Sekte Awan Biru juga sangat akrab dengan Yang Chen. Ketika mereka mendengar bahwa dia sedang mencari Sun Qingsui, mereka mengirim pesan tanpa berkata apa-apa. Beberapa jam kemudian, Yang Chen melihat Sun Qingsui sedang terburu-buru. Halo, kakak Yang. Sun Qingsui masih memiliki wajah muda. Ketika dia melihat Yang Chen, wajahnya langsung menjadi senyuman seperti bunga, dan dia datang dan menyapa. Yang Chen bisa datang sendiri untuk menemukannya, suasana hati Sun Qingsui secara umum tidak baik. Murid Penatua Hua yang bangga ini, murid jenius dari Sekte Awan Biru saat ini, seperti seorang gadis kecil yang sedang jatuh cinta. Setelah menelepon Yang Chen, dia tidak tahu mengapa dia masih tersipu. Sue kecil, Yang Chen memiliki kepedulian terhadap Sun Qingsui untuk adik perempuannya. Meski agak canggung sekarang, hal itu tidak menghalangi Yang Chen untuk melihat Sun Qingsui. Tentu saja ada alasan lain untuk berbahagia. Di masa depan, peri salju menari yang terkenal, di hadapannya, secara tak terduga memiliki ekspresi seperti itu, memikirkannya, ada rasa kepuasan yang tak terlukiskan. Saya baru saja lewat, jadi saya datang untuk melihat. Segera, melihat kebahagiaan Sun Qingsui digantikan oleh sakit kepala. Melihat penampilan bahagia Sun Qingsui, Yang Chen tidak bisa mengatakan apapun untuk menyakitinya. Dia hanya dapat menemukan sesuatu untuk dikatakan, tidakkah kamu mengundang saya ke gerbang gunung? Sun Qingsui hampir melompat ke gerbang gunung bersama Yang Chen, dan dengan senang hati memperkenalkan beberapa pemandangan terkenal dari Sekte Awan Biru kepada Yang Chen. Penampilan bahagianya berasal dari lubuk hatinya. Apakah ada lelang di sekte baru-baru ini? Saya berhak untuk berpartisipasi. Setelah sekian lama, ketika dia sedang beristirahat di halaman kecil Sun Qingsui, Yang Chen mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Chapter 483. Lelang. Sun Qingsui terkejut. Dia tidak berpikir ada yang salah dengan keinginan Yang Chen untuk berpartisipasi dalam pelelangan, tetapi karena jadwal saat ini, hanya 10 hari kemudian. Apa yang ingin dibeli oleh saudara Yang, mungkin saya dapat membantu Anda. Saya tidak punya tujuan spesifik. Yang Chen tidak terburu-buru. 10 hari, Yang Chen masih bisa menunggu. Blue Cloud Sect seringkali mempunyai barang-barang bagus untuk dilelang. Dia tidak tahu apa yang bisa dia tangkap kali ini. Namun, bagi Sun Qingsui, tidak ada hal khusus yang disembunyikan, saya berencana membeli beberapa bahan mentah untuk anggur. Jika ada bermacam-macam buku, saya juga bisa membelinya. Yang Chen terkenal karena kecintaannya pada berbagai macam buku. Terakhir kali dia merawat Penatua Hua Wanting, dia langsung meminta 20.000 buku. Sun Qingsui hadir pada saat itu, jadi dia sangat jelas tentang hal ini. Mungkin tidak banyak buku yang dilelang. Sun Qingsui menggelengkan kepalanya dan berkata secara langsung, jika bisa dilelang, itu pasti seni bela diri, alkimia, teknik pemurnian yang berharga, dan sebagainya. Buku-buku lain-lain tidak bisa dilelang. Yang Chen tidak memiliki ide untuk membeli berbagai buku di pelelangan. Dia hanya ingin menggunakan ini sebagai kedok. Datang ke Blue Cloud Sect, dia hanya ingin melihat hal-hal bagus apa saja yang ada, tapi dia sebenarnya tidak memiliki tujuan tetap.
Ada tempat yang menjual bahan mentah anggur. Saudara Yang, Anda tidak perlu menunggu sampai pelelangan. Sun Kingsway segera mulai merencanakan permintaan lain untuk Yang Chen. Di pasar internal Blue Cloud Sect, ada anggur terkenal di dunia yang disebut King Yun Immortal Skull. Ini adalah anggur unik dari sekte. Jika saudara yang menyukainya, aku akan membelikannya untukmu. Aliran abadi awan biru dibuat oleh murid tingkat rendah dari sekte awan biru yang tidak memiliki harapan untuk berkultivasi. Setelah diperbaiki oleh beberapa ahli, anggur ini menjadi anggur unik dari sekte awan biru. Mereka yang bukan murid sekte awan biru atau teman yang memiliki hubungan dekat dengan sekte awan biru tidak dapat menikmatinya. Yang Chen telah berada di sini 2 kali, tetapi karena waktunya tidak tepat, dia tidak sempat mencicipi anggur berkualitas ini. Awalnya, dengan status Sun Kingsway sebagai murid Foundation Building, dia tidak memenuhi syarat untuk membelinya. Tapi sekarang Sun Kingsway berada di bawah pengawasan Penatua Hua Wanting, bukanlah masalah yang merepotkan untuk menginginkan sekolah abadi King Yun. Terlebih lagi, dengan bakat Sun Kingsway saat ini, jika Sun Kingsway mengungkapkan sedikit niatnya untuk membeli sekolah abadi King Yun, banyak orang akan bersedia membelinya untuk Sun Kingsway. Tentu saja, Yang Chen sekarang memiliki kualifikasi untuk membeli, bahkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam lelang sekte, belum lagi membeli Green Cloud Immortal Skull. Dalam kehidupan sebelumnya, Yang Chen juga pernah mendengar tentang sekolah surgawi King Yun yang terkenal, namun dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendengarnya. Sekarang setelah Sun Kingsway menyebutkannya, Yang Chen tidak punya pilihan selain mencobanya. Oke, ayo pergi ke sekolah surgawi King Yun ini dan lihat seperti apa rasanya. Dengan ketertarikannya, Yang Chen segera berdiri. Sun Kingsway tersenyum manis dan bergegas ke depan Yang Chen, memimpin jalan menuju Yang Chen. Keduanya mengendarai Flying Sword dan segera datang ke pasar di dalam sekte. Sekte awan biru layak menjadi sekte kelas 1. Bahkan pasar internal pun begitu ramai. Istana Cunyang relatif lebih buruk, dan bahkan lelang sekte jarang diadakan. Hanya dengan jumlah muridnya saja, Istana Cunyang masih harus menempuh jalan panjang untuk mengejar ketertinggalannya. Pasar dipenuhi orang, lebih banyak murid di panggung Foundation Building, tetapi banyak juga master panggung Jidan, dan bahkan leluhur panggung Yuanying sesekali muncul. Sekte mendorong para murid untuk bertukar beberapa hal yang telah mereka peroleh satu sama lain, belajar dari kekuatan satu sama lain untuk menutupi kelemahan mereka. Hal serupa terjadi pada hampir semua sekte besar. Sun Kingsway menarik Yang Chen dan segera datang ke toko yang terlihat sangat tidak mencolok. Tidak mencolok karena tokonya sangat kecil. Hanya ada satu ruangan, dan ada 3 toples anggur di atas meja kayu sederhana di dalamnya. Selain itu, tidak ada yang lain, bahkan bangku untuk diduduki orang pun tidak ada. Pemilik toko adalah seorang pria parubaya dengan tingkat budidaya rata-rata, yang tampaknya berada di tahap tengah Foundation Building. Dia berpakaian sangat rapi, memegang sendok anggur dan menuangkan anggur ke dalam panci anggur kecil. Namun, dibandingkan dengan kesederhanaan toko tersebut, terdapat antrean panjang orang di luar toko. Hampir semua orang memegang wadah anggur, baik itu labu, botol kecil, atau pot batu giok, dan mereka semua tampak penuh harap. Oh tidak, sepertinya kita tidak bisa hadir hari ini. Melihat situasi ini, Sun Kingsway mengerutkan kening. Sekolah abadi King Yun hanya menjual 3 toples sehari, dan mereka tidak menunggu yang sudah lewat waktunya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak mudah bagi Yang Chen untuk datang ke sekte awan biru. Jarang sekali dia mengatakan bahwa dia ingin minum, tetapi ada begitu banyak orang, yang membuat Sun Kingsway sangat kesulitan. Dia hanya bisa melihat orang-orang di depannya untuk melihat apakah ada orang yang dia kenal dan melihat apakah dia bisa menggantikan salah satu dari mereka. Udara dipenuhi aroma anggur, dan semakin dekat mereka ke toko, semakin kuat baunya. Yang Chen mengangkat kepalanya, mengendus beberapa kali, dan mengeluarkan suara mendesis. Tindakannya seperti pemabuk standar. Di antara orang-orang yang mengantri di sebelahnya, seseorang tiba-tiba tersenyum. Diperkirakan aksi serupa sudah berkali-kali mereka lakukan sebelumnya. Namun, meski mereka pemabuk, tidak ada yang mau melepaskan posisinya. 3 toples sehari, dan setiap orang tidak boleh melebihi 500 gram. Secara total, hanya 100 orang yang dapat mencicipi wine setiap hari, dan tidak ada seorang pun yang mau melepaskan kesempatan berharga untuk menikmatinya kepada orang lain. Sun Kingsway telah melihat barisan belakang dari depan. Yang membuatnya kecewa adalah tidak ada satupun orang yang ia kenal dalam antrean panjang tersebut. Terlebih lagi, terlihat jelas ada lebih dari 100 orang yang mengantri. Setidaknya ada 300 orang, dan sepertinya porsi wine untuk 3 hari berikutnya sudah dipesan. Di Blue Cloud Sect, tidak mungkin memotong antrian. Mungkin hal itu bisa dilakukan jika ada pendukung kuat di luar, tapi di sini, bahkan orang terkuat pun tidak akan berani melanggar aturan. Ini adalah kepercayaan dari Sekte Awan Biru. Melihat bahwa tidak ada cara untuk membiarkan Yang Chen mencicipi anggur, Sun Kingsway sangat cemas hingga dia hampir menangis. Yang Chen jarang datang, tetapi dia menghadapi situasi seperti itu. Bagaimana Sun Kingsway bisa menerimanya? Jangan khawatir, Xiao Xue. Yang Chen melihat ekspresi cemas Sun Kingsway dan tersentuh. Dia segera menghiburnya, aku sudah mencium aroma anggurnya. Tidak apa-apa jika aku tidak bisa meminumnya. Namun, semakin banyak Yang Chen berkata, Sun Kingsway menjadi semakin cemas. Dia mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, saya akan pergi mencari guru untuk memikirkan cara. Itu hanya 500 gram anggur, jadi Yang Chen tidak mempedulikannya.
Terlebih lagi, sekolah surgawi King Yun ini baunya sangat biasa. Setelah mencicipi ragi penyuling di labu yang ditinggalkan oleh Raja Naga Tua, tingkat anggur ini tidak dapat lagi membangkitkan penyakit minuman keras Yang Chen. Tolong jangan, lelucon yang luar biasa. Terlalu tidak masuk akal untuk menyusahkan seorang ahli panggung Mahayana untuk mendapatkan sedikit anggur. Yang Chen berseru, anggur ini rasanya biasa saja, tetapi Anda tidak harus meminumnya. Tonton saya secara pribadi membuat beberapa hidangan lezat tiada taraf untuk Anda cicipi. Petik 2. Membual yang tidak tahu malu. Sebelum Sun Kingsway bisa mengatakan apapun, seseorang di sampingnya telah menegurnya dengan keras. Chapter 484. Yang Chen dan Sun Kingsway melihat ke arah suara itu pada saat bersamaan. Bahkan orang-orang yang sedang menunggu Old Wine mau tidak mau melihat ke arah itu karena penasaran. Itu adalah restoran yang sangat indah, yang benar-benar berbeda dari toko-toko kumuh di sini. Restoran berlantai 4 itu tampak sangat megah, dan ada orang yang keluar masuk dari waktu ke waktu. Penggarap juga manusia dan memiliki keinginan akan makanan enak. Namun sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk berkultivasi, sehingga mereka tidak terlalu memperhatikan aspek kenikmatan ini. Namun, tidak menutup kemungkinan sebagian orang menyukai jenis makanan ini. Orang yang berbicara ada di lantai 3 restoran. Anak muda, Sekte Abadi King Yun terkenal di seluruh dunia. Beraninya kamu memfitnahnya. Orang yang baru saja berbicara lagi dengan nada menegur. Aku sedang membujuk adik perempuanku. Apa hubungannya denganmu? Yang Chen tidak peduli tentang itu, jadi dia membalas. Semua orang dalam antrian telah melihat betapa cemasnya Sun Kingsway sekarang, jadi mereka tentu tahu mengapa Yang Chen mengucapkan kata-kata itu. Sebenarnya, kata-kata itu sebenarnya adalah kata-kata yang digunakan untuk membujuk seorang anak, jadi tidak bisa dianggap serius. Oleh karena itu, tidak ada yang banyak bicara. Sebaliknya, orang di atas hanya mendengar Yang Chen menyebutkan Sekte Abadi King Yun dan tidak peduli mengapa Yang Chen mengucapkan kata-kata itu. Itu sebabnya dia menegurnya. Mendengar kata-kata Yang Chen, orang di restoran itu sepertinya menyadari bahwa interupsinya tidak diperlukan. Namun, perkataan Yang Chen menempatkannya pada posisi yang sulit, jadi dia tidak punya pilihan selain berdebat dengan Yang Chen. Sekte Abadi King Yun sangat biasa-biasa saja. Jenis anggur apa yang berani menyebutnya anggur yang enak? Anak muda, jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya harus berbicara dengan orang yang lebih tua. Petik 2. Di dalam Sekte Awan Biru, tidak ada yang berani melawan dan membunuh sesuka hati, jadi orang di atas mengatakan itu. Jika ini terjadi di luar, Yang Chen mungkin harus menggunakan kepalanya sebagai kompensasi. Hanya seekor katak di dasar sumur yang belum pernah melihat dunia yang akan memperlakukan anggur jenis ini sebagai harta karun. Yang Chen mendengus dingin. Penjelasan. Atas dasar apa? Petik 2. Atas dasar namaku sebagai Wine Immortal. Orang di atas tidak dapat menahannya lagi. Yang Chen berulang kali meremehkan Sekte Abadi King Yun, dan bahkan orang-orang yang mengagumi Sekte Abadi King Yun. Bagaimana orang di atas bisa melepaskannya? Belum lagi orang di atas, bahkan orang di bawah yang sedang mengantri untuk minum, memandang Yang Chen dengan mata tidak ramah. Apa katak yang ada di dasar sumur? Mungkinkah mereka semua adalah katak di dasar sumur yang belum pernah melihat dunia? Mata semua orang tiba-tiba kabur, dan seorang pria parubaya. Momentum leluhur tahap Yuanying tidak dilepaskan, tetapi kekuatan tak terlihat menekan Yang Chen, sepertinya membuatnya merasakan tekanan yang sangat besar. Sayangnya, kepura-puraan ini tidak berhasil sama sekali di depan Yang Chen. Kekuatan yang dikeluarkan oleh anggur abadi hanyalah memainkan kecapi kepada seekor sapi, Yang Chen bahkan tidak bereaksi. Mendengar nama anggur abadi dan melihat penampakan anggur abadi, Sun Kingsway tahu bahwa itu tidak baik. Dia buru-buru melangkah maju dan dengan lembut menarik kerah pakaian Yang Chen dan berbisik. Kakak Yang, Senior Wine Immortal adalah tamu sekte. Meskipun Master Sun Kingsway adalah Master Panggung Dacheng, dia masih sangat menghormati tamu-tamu ini. Dia tidak bisa tidak mengingatkan Yang Chen, Senior Wine Immortal kecanduan anggur dan telah mencicipi semua anggur enak di dunia. Jika ada anggur yang bisa dipuji oleh senior, nilainya akan segera naik. Sejujurnya, Sun Kingsway sedikit cemas. Yang Chen membuat Wine Immortal tidak senang dan akan terjadi konflik. Jika ada konflik, pasti Yang Chen, generasi muda tahap yayasan, yang akan menderita kerugian, dan semua ini karena dia. Bagaimana Sun Kingsway bisa tenang? Ekspresi cemas meluap-luap. Orang tua ini tidak akan merendahkan dirinya setingkat dengan gadis kecil. Anggur abadi sepertinya menargetkan Yang Chen, yang memintanya untuk mengatakan bahwa sekolah abadi King Yun adalah hal biasa. Nak, hari ini, tidak peduli mengapa kamu mengatakan kata-kata seperti ini, kamu harus meminta maaf kepada kilang anggur sekolah abadi King Yun, atau kamu mengambil keluarkan bukti dari sekolah abadi King Yun, jika tidak, jangan salahkan orang tua ini karena tidak sopan. Anggur abadi, itu berjudul sendiri. Yang Chen tidak bisa melihat pria seperti ini yang terburu-buru untuk dianiaya. Dia mencibir dan berkata, kamu telah meminum beberapa jenis anggur dan berani menyebut dirimu seorang dewa anggur. Anda ingin menipu saya untuk minum anggur, apakah menurut Anda saya masih anak-anak? Petik 2. Meminta orang-orang untuk memberikan bukti untuk membuktikan bahwa sekolah abadi King Yun adalah orang biasa. Terus terang, dia ingin Yang Chen menghasilkan anggur yang lebih baik. Pernyataan ini memang menimbulkan dugaan kecurangan dalam meminum wine. Terlebih lagi, wine immortal yang asli sepertinya telah dipotong oleh Yang Chen.
Bagaimana dia bisa peduli pada pria yang mengaku sebagai Wine Immortal di dunia fana? Wine Immortal sudah menjadi leluhur tahap Yuan Ying, tapi dia juga terdiam untuk waktu yang lama oleh kata-kata Yang Chen. Wine Immortal yang bermartabat, sebenarnya menjadi bajingan yang menipu anggur untuk diminum. Bagaimana Wine Immortal yang sombong bisa menanggungnya? Anak itu kasar. Seseorang berteriak dari samping. Antriannya penuh dengan orang-orang yang menyukai wine dan pernah mendengar nama Wine Immortal. Yang Chen menegur seperti ini, bagaimana mungkin hal itu tidak membuat orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Bagus, bagus, bagus. Wine Immortal sangat marah sehingga dia tersenyum, menunjuk Yang Chen, dan mengucapkan 3 kata yang baik. Orang tua ini sudah lama tidak keluar gunung, sepertinya ada sekelompok junior yang hebat. Hari ini, lelaki tua ini tidak akan menipu Anda untuk minum anggur, selama Anda bisa mendapatkan segelas anggur yang melampaui sekolah abadi King Yun, barang-barang lelaki tua ini, Anda dapat memilihnya sesuka hati. Petik 2. Apakah ini benar? Alis Yang Chen terangkat dan dia bertanya dengan suara yang dalam. Segelas anggur untuk senjata ajaib leluhur tahap Yuan Ying, kesepakatan ini layak dilakukan. Sepatah kata diucapkan, Wine Immortal mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Dia memiliki modal yang bisa dibanggakan, anggur dunia, dia belum minum, bahkan anggur 5 elemen kekacauan dari 5 elemen sekte, paling banyak, hanya setenar sekolah abadi King Yun, semua orang tidak terpecah, ada sedikit perbedaan, untuk mengatakan bahwa itu melampaui sekolah abadi King Yun, itu sama sekali tidak mungkin. Setiap orang yang hadir bisa bersaksi. Bagus, Yang Chen setuju. Namun, jika kamu tidak bisa memikirkannya, apa yang harus aku lakukan? Wine Immortal tidak memberi Yang Chen kesempatan untuk menipu, dan segera bertanya. Orang-orang di sebelahnya juga menambahkan bahan bakar ke dalam api, dengan keras mendesak Yang Chen. Apa yang kamu inginkan? Yang Chen tidak shock dan bertanya langsung. Kamu adalah generasi muda, kamu tidak bisa menghasilkan sesuatu yang layak. Pada saat ini, Wine Immortal sepenuhnya menunjukkan kemurahan hati seorang senior, melambaikan tangannya, dan berkata dengan sangat murah hati, selama Anda meminta maaf kepada pabrik anggur King Yun di depan semua orang, dan akui bahwa Anda berbicara omong kosong. Orang-orang di sekitar, mendengarkan pendahulu Wine Immortal mengoreksi nama sekolah abadi Sekte King Yun, satu persatu bersorak keras. Seolah-olah mereka sudah menang. Senior, apakah kamu yakin tidak akan menyesalinya? Yang Chen tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Apa yang perlu disesali? Pada saat ini, Dewa Anggur telah memutuskan bahwa Yang Chen sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri, di mana dia akan memberinya kesempatan seperti itu, orang tua ini tidak akan pernah menyesalinya. Senior, apakah kamu tidak takut sekali kamu mencicipi anggur hari ini? Kamu tidak akan pernah mencicipinya lagi di masa depan. Senyuman Yang Chen menjadi semakin bahagia. Chapter 485. Dewa Anggur berpikir bahwa apa yang dikatakan Yang Chen adalah begitu dia kalah, dia akan kehilangan sesuatu. Dia mencibir di dalam hatinya. Yang Chen benar-benar tidak mengerti tentang anggur. Dia bisa mencicipi anggur yang lebih enak dari sekolah abadi King Yun. Bagaimana bisa dibandingkan dengan sesuatu? Setelah mendengar kata-kata Yang Chen, Dewa Anggur itu tertegun dan menatap Yang Chen. Dia tiba-tiba merasa menjadi orang kepercayaan. Orang yang menyukai wine takut tidak bisa meminum wine yang enak. Seperti yang dikatakan Yang Chen, sekali Anda mencicipi makanan lezat hari ini, tetapi Anda tidak dapat mencicipinya lagi di masa mendatang. Apa yang harus kamu lakukan? Melihat penampilan percaya diri Yang Chen, sepertinya dia tidak perlu takut. Untuk sementara, anggur abadi tiba-tiba mengalami untung dan rugi. Namun segera sang abadi anggur mengerti bahwa dia hampir jatuh ke dalam perangkap Yang Chen. Jika Yang Chen bisa menghasilkan anggur yang lebih enak daripada sekolah abadi King Yun, apakah dia masih perlu mengantri di sini? Memahami hal ini, pembuat anggur langsung menggelengkan kepalanya dan mencibir, itu masalah di masa depan. Hari ini, lelaki tua itu benar-benar menunggu untuk mencicipi anggurmu. Sue kecil, cari air. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa lagi saat ini, dan langsung memberitahu Sun Kingsui. Sun Kingsui merasa cemas, memikirkan cara menyelesaikan perselisihan antara Yang Chen dan pembuat anggur abadi. Setelah mendengarkan kata-kata Yang Chen, dia tidak bisa menahan keraguan. Begitu Yang Chen tidak bisa memikirkannya, bukankah itu akan sangat sulit? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil dengan cemas, Kakak Yang. Aku tidak berbohong padamu, kan? Yang Chen tersenyum lembut dan sepertinya tahu apa yang membuat Sun Kingsui cemas. Mendengar kalimat yang diucapkan Yang Chen beberapa kali untuk meyakinkan dirinya sendiri, Sun Kingsui tidak tahu mengapa, tapi dia tiba-tiba merasa nyaman. Ketika Yang Chen mengatakan ini, penampilannya yang percaya diri membuat Sun Kingsui merasa seolah-olah dia telah kembali ke tempat eksekusi di mana seluruh keluarganya dipenggal, atau ke halaman kecil tempat gurunya terjerat oleh Blood Demon Fin. Pada titik ini, Sun Kingsui tidak lagi ragu dan langsung bergegas ke restoran. Bukan masalah besar bagi murid-murid Sekte Awan Biru untuk masuk dan meminta secangkir air. Tidak lama kemudian, dia keluar dengan membawa baskom besar berisi air. Pelayan restoran itu juga pintar. Dia sudah mendengar gerakan di sini. Dia tidak ragu-ragu untuk memindahkan meja dengan satu set kursi dan mengirimkannya ke depan senior Jiu Xian. Dewa anggur itu tidak sopan, dan langsung duduk di kursi dan menunggu dengan tenang. Sun Kingsui meletakkan baskom besar berisi air di atas meja dan berjalan di belakang Yang Chen. Yang Chen tidak banyak bicara omong kosong dan duduk di hadapan Jiu Xian di meja.
Dari tas Qian Kun, Yang Chen mengeluarkan cangkir anggur giok besar, hampir 3 tael. Kemudian, Yang Chen memikirkannya dan sepertinya merasa itu sangat disayangkan. Dia mengambil kembali cangkir anggur itu dan menggantinya dengan secangkir kecil berisi 2 qian dan menaruhnya di atas meja. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pot anggur 1 jin dan meletakkannya di sebelahnya. Tindakan ini sangat jelas, dan makna yang diungkapkan juga sangat jelas. Dia enggan menggunakan cangkir besar untuk diminum Jiu Xian, jadi dia hanya menggunakan cangkir kecil. Melihat ini, bahkan Jiu Xian pun menantikannya. Yang Chen menghargainya seperti ini, mungkinkah dia benar-benar minum anggur yang enak? Di bawah pengawasan orang-orang, Yang Chen menuangkan air ke dalam panci anggur. Tindakan ini sempat membuat masyarakat yang melihatnya bingung. Apakah dia akan minum anggur atau minum air? Para penonton mulai membicarakannya. Ada pergerakan besar di sini, dan orang-orang lain yang awalnya berjualan di pasar juga berkumpul. Meskipun tidak semua orang pandai dalam hal anggur, pendahulu negara anggur yang terkenal dan generasi muda dari generasi muda bertaruh, itu masih sangat menarik. Setelah semuanya selesai, panci telah terisi lebih dari setengah air. Yang Chen berdiri dan menangkupkan tangannya kepada orang-orang di sekitarnya, dan dengan lantang mengingatkan semuanya, teman-teman yang tidak pandai minum, mohon mundur beberapa langkah, agar tidak membuat kesalahan. Apa artinya ini? Dia belum minum dan dia mengingatkan mereka seperti ini. Ini terlalu meremehkan orang. Setiap orang memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka, sombong. Apa dia benar-benar mengira bau anggur bisa membuat orang mabuk? Tidak ada yang bergerak, Yang Chen tidak peduli. Bagaimanapun, dia sudah mengatakannya. Jika orang lain tidak mendengarkan, itu bukan urusannya. Paling-paling, seseorang akan mabuk oleh bau anggur dan mabuk hingga jatuh ke tanah. Tidur bukanlah masalah besar. Jiu Xian tergoda dengan tindakan Yang Chen. Semakin Yang Chen seperti ini, semakin terlihat ada sesuatu di tangannya. Bau arak bisa membuat orang mabuk. Anggur kental macam apa ini? Sebelum menunggu Yang Chen mengeluarkan anggurnya, Jiu Xian sudah mulai gelisah, dan tidak ada gambaran sebagai senior. Di tengah ekspektasi semua orang, di tangan Yang Chen, tidak ada yang tahu kapan ada labu biru kuning. Yang Chen memegang pinggang labu, membuka tutup labu, dan dengan hati-hati mulai memiringkan perlahan ke atas panci. Setetes cairan kental perlahan keluar dari mulut labu, lalu dengan enggan menempel di gesper labu untuk beberapa saat. Itu benar-benar terpisah dari labu, dan dengan suara gemerincing, dengan lembut jatuh ke dalam air jernih dari panci anggur. Segera, Yang Chen seperti memegang harta karun, segera menutupi labu tersebut dan menyimpannya. Sejak tetesan cairan muncul, mata semua orang tidak pernah lepas darinya. Yang aneh adalah meskipun Yang Chen serius, semua orang tidak bisa mencium sedikit pun anggur. Apakah ini anggur yang dikatakan Yang Chen? Senior Jiu Xian juga ragu, tapi segera dia tidak lagi meragukan kata-kata Yang Chen. Di dalam teko anggur, tercium sedikit bau anggur. Dia duduk paling dekat dan menciumnya dengan paling jelas. Aroma anggur ini samar-samar menyebar, dan semua orang juga mencium bau ini. Perlahan, aroma wine semakin kuat dan harum. Ada banyak orang yang menyukai wine di sini. Pada saat ini, ada serangkaian suara mengendus di tempat kejadian, satu demi satu, yang sangat menarik. Namun, aroma wine tidak berhenti sama sekali. Seiring berjalannya waktu, aroma yang semakin harum dengan cepat memenuhi seluruh pasar. Ada beberapa petani dangkal yang wajahnya mulai memerah, dan mereka sebenarnya sedikit mabuk karena bau anggur. Awalnya, jalanan dipenuhi dengan aroma sekolah abadi King Yun. Namun, pada saat ini, terlepas dari apakah itu hidung atau pikiran orang banyak, semuanya dipenuhi dengan aroma anggur. Tidak ada lagi penyebutan sekolah abadi King Yun. Performa pendahulunya Wine Immortal bahkan lebih buruk lagi. Meski duduk paling dekat, hidungnya terus bergerak, seolah ingin menghirup seluruh bau harum ini ke dalam hidung. Jika bukan karena begitu banyak orang yang menonton di sini, mungkin Jiu Xian tidak akan bisa menahan diri dan mengambil teko anggur dan minum segelas penuh. Yang Chen akhirnya mengambil teko anggur dan mengocoknya dengan lembut di tangannya, membiarkan ragi penyuling larut lebih sempurna. Dengan gerakannya tersebut, seseorang di pasar tersebut akhirnya terjatuh dan tertidur hingga mengeluarkan suara dengkuran. Namun, tidak ada yang peduli dengan hal ini. Mata semua orang tertuju pada pot anggur di tangan Yang Chen. Setelah beberapa saat, Yang Chen mengambil teko anggur dan dengan lembut menuangkan cangkir ke dalam cangkir kecil di atas meja. Senior, kumohon, mengisi gelas anggur, Yang Chen bergegas ke anggur abadi di seberangnya dan memberi isyarat mengundang. Chapter 486. Serangkaian kepura-puraan Yang Chen telah membuat selera anggur abadi menjadi tinggi. Bagaimana dia masih ingat taruhannya? Tidak ada apapun di depannya kecuali segelas anggur ini. Ketika dia mencium aroma anggur, pembuat anggur abadi sudah tahu bahwa dia telah tersesat dalam kekacauan. Di dunia ini, memang ada anggur yang enak. Aroma anggurnya saja bisa membuat beberapa pria dangkal mabuk. Namun, anggur ada di depannya, mencium baunya, di mana anggur abadi bisa dipesan. Dia mengambil cangkir batu giok kecil dan melihat jumlah yang tidak cukup untuk diminum. Dia tidak bisa menahan rasa enggannya. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendusnya sebentar, menikmati rasa yang langka. Anggur abadi akhirnya tidak tahan lagi. Dia mengambil cangkir anggur dan mengirimkannya ke mulutnya, melihat ke atas, dan menuangkan semuanya ke dalam mulutnya. Ia langsung merasakan rangsangan paling nikmat di ujung lidahnya.
Itu hanya sedikit anggur, dan itu cukup untuk melembabkan lidahnya. Setelah mencicipinya di mulut dalam waktu yang lama, sang abadi anggur dengan enggan menelannya ke dalam perut. Rasa terbakar langsung menjalar dari mulut ke telapak kaki dan mengalir kembali ke puncak kepala, lalu digantikan oleh rasa sejuk. Antara dingin dan panas, kekuatan spiritual seluruh tubuh tampak terbakar, pori-pori terbuka secara alami, dan semburan anggur menyembur keluar. Kemudian, di bawah kendali anggur abadi, ia dengan cepat mengebor kembali ke dalam pori-pori. Senior abadi anggur tidak bisa lagi mempertahankan postur duduk tegak. Dia menutup matanya dan melihat ke atas ke langit. Jenis keracunan dan kenikmatan muncul di mata para penonton. Orang-orang yang mengantri untuk mendapatkan anggur, satu persatu, menjulurkan kepala dan terus mengendus. Suara hirupan di tempat kejadian tidak berhenti, seolah semua orang ingin menyedot semua bau wine yang ada di udara. Secangkir lagi, senior abadi anggur itu akhirnya membuka matanya lagi dan meletakkan cangkir anggur di atas meja, tetapi dia tidak mau melepaskannya. Dia masih mencubitnya dengan dua jari dan berkata kepada Yang Chen. Yang Chen tidak pelit, dan menuangkan secangkir penuh untuk anggur abadi, memandang anggur abadi sambil tersenyum. Namun, pada saat ini, pembuat anggur abadi tidak tertarik untuk berdebat dengan Yang Chen. Segelas anggur ini hanyalah nektar giok, yang mengaitkan semua cacing anggur yang terkubur jauh di dalam tubuh anggur abadi. Tenggorokannya sepertinya mengulurkan tangan kecil, terus-menerus melambai, ingin anggur abadi menuangkan segelas anggur ini ke dalam mulutnya. Setelah sekian lama mabuk, sang abadi anggur akhirnya menyesap segelas kecil anggur ini lagi ke dalam mulutnya. Dengan aksi Jiuxian ini, terdengar suara menelan ludah di tempat kejadian, yang langsung mengejutkan Sun Qingsui di belakang Yang Chen. Sun Qingsui tidak menyangka setetes anggur Yang Chen akan begitu lesat. Ketika dia masih muda, keluarganya kaya dan dia minum banyak anggur yang enak. Meskipun dia tidak serakah terhadap anggur di cangkirnya, dia masih bisa mengetahui apakah itu baik atau buruk. Aroma anggur membuat beberapa orang lapar, tapi Sun Qingsui berdiri begitu dekat, tapi dia baik-baik saja. Jelas sekali, kapasitas minumnya lumayan. Tapi Sun Qingsui masih tidak bisa membayangkan akan ada begitu banyak orang yang menelan air liur pada saat yang bersamaan. Ini semua adalah murid dari Sekte Awan Biru. Penampilan mereka membuat Sun Qingsui sangat malu. Di depan kakak Yang, tidak bisakah mereka menunjukkan wajah pada Sekte Awan Biru? Namun, melihat penampilan abadi anggur, yang merupakan senior tahap Yuanying, Sun Qingsui tidak bisa menyalahkan murid-murid itu lagi. Anggur seperti itu bukanlah makanan lezat yang seharusnya ada di dunia. Setelah memberikan dua cangkir kepada anggur abadi, Yang Chen tidak berniat memberikannya lagi kepada anggur abadi. Dia berbalik dan langsung memasukkan pot anggur ke tangan kecil Sun Qingsui. Sue kecil, simpanlah. Kakak Yang, ini terlalu mahal. Sun Qingsui juga mengetahui yang baik dan yang buruk, memahami nilai dari sebotol anggur ini, dan buru-buru menolak. Oh, itu bukan hal yang baik, itu hanya ragi sulingan. Di mana Yang Chen akan membiarkan Sun Qingsui menolak, dan langsung memaksanya kembali, ambillah dulu untuk memuaskan nafsu makan Anda, dan tunggu hari untuk membiarkan Anda mencicipi ragi sulingan dengan anggur yang diseduh khusus, itu adalah kelezatan terbaik. Kata-kata ini membuat orang-orang yang mendengarkan, termasuk pendahulu anggur abadi, semuanya tercengang. Anggur yang begitu enak sebenarnya bukan hal yang baik. Namun perkataan Yang Chen sangat masuk akal. Ragi yang disuling dengan air tentu saja tidak sebaik ragi yang disuling dengan wine khusus. Ini masuk akal. Ini juga berarti ada anggur lain yang lebih enak. Mata pendahulu anggur abadi telah menyala, menatap Yang Chen, seolah menatap harta karun yang tiada taraf. Namun, sambil melihat Yang Chen, dia tidak lupa mengikuti pot anggur di tangan Sun Qingsui dari sudut matanya. Anggur spesialnya tentu saja enak, tapi bukankah tidak ada yang seperti itu? Saat ini, satu-satunya yang bisa memuaskan nafsu makannya adalah panci di tangan Sun Qingsui. Pendahulu anggur abadi mulai memutar otak untuk menemukan cara agar segelas anggur ada di tangan Sun Qingsui. Rampok, sebagai pendahulu, dan juga tamu dari Sekte Awan Biru, dia tidak dapat melakukan hal seperti itu di Sekte Awan Biru. Tampaknya hanya ada satu cara untuk bertukar sesuatu. Senior, anggur ini, bagaimana rasanya dibandingkan dengan sekolah King Yun Immortal? Pada saat ini, Yang Chen menanyakan pertanyaan seperti itu lagi, dan waktu membuat anggur abadi segera mengingat perasaan riang dari dua gelas anggur, dan tidak bisa menahan air liur. Dia ingin menggelengkan kepalanya dan tidak mengakuinya, tetapi anggur abadi melihat ke pot anggur di tangan Sun Qingsui, dan dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengangguk dengan berat, saya kalah. Anggur abadi juga merupakan penjahat, dan langsung melemparkan tas Qiankunnya ke atas meja, kamu lihat apa yang kamu inginkan, ambil sendiri. Di bawah kendalinya, mulut tas Qiankun telah terbuka, menunggu Yang Chen memilih sendiri. Ini adalah taruhannya, dan di bawah pengawasan publik, anggur abadi tidak akan pernah mengingkarinya, belum lagi ada sebotol anggur di sebelah anggur abadi. Taruhan ini diambil oleh Yang Chen, dan tidak ada kesopanan. Dia langsung membuka tas Qiankun dan mulai memeriksa barang-barang di dalamnya. Sebagai pendahulu tahap Yuanying, masih banyak barang bagus di tas Qiankun. Namun, yang disebut senjata sihir tingkat lanjut, Yang Chen tidak melihatnya. Sebaliknya, benda kecil yang dilemparkan ke sudut tas Qiankun oleh pembuat anggur abadi menarik perhatian Yang Chen. Itu adalah tanda kayu, bentuknya sangat tidak beraturan, dengan beberapa pola seperti teks bengkok di atasnya.
Usianya sudah sangat tua. Jika tidak ada jejak kekuatan spiritual untuk melindunginya, itu pasti sudah membusuk menjadi bentuk apa. Ini, Dewa Anggur memandang Yang Chen dan benar-benar memilih tanda kayu yang rusak. Itu sedikit tidak terduga, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu yakin? Tentu saja, Yang Chen menjawab dengan tegas. Aneh. Dewa Anggur itu menatap Yang Chen dengan aneh dan berkata, inilah yang didapat orang tua itu secara kebetulan. Tidak ada yang tahu apa polanya. Jika kamu menginginkannya, kamu dapat mengambilnya. Chapter 487. Untuk apa yang dipilih Yang Chen, selama dia tidak mengambil senjata ajaib sumber kehidupannya sendiri dan beberapa jenis anggur yang dikumpulkan, pembuat anggur benar-benar tidak mempedulikannya. Dia hanya mengambil papan kayu, itu aneh, tapi itu juga membuat anggur abadi merasa nyaman. Dengan cara ini, dia tidak mengingkari janjinya. Tidak peduli apa gunanya tanda kayu yang diambil Yang Chen, mata abadi anggur menatap tajam ke pot anggur di tangan Sun Kingsui. Ekspresi yang dia inginkan meluap-luap. Sun Kingsui awalnya adalah orang yang pintar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Yang Chen memberinya sisa anggur, hanya untuk membiarkan dia menukar beberapa barang bagus dari tangan anggur abadi. Dia membuka tutup panci dan mencondongkan tubuh ke depan untuk mengendusnya dengan lembut. Dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan bertanya, Kakak Yang, apakah lebih enak melelehkannya dengan anggur daripada dengan air? Itu wajar. Melihat Sun Kingsui menanyakan pertanyaan ini, Yang Chen tahu bahwa gadis kecil yang pintar itu sudah tahu apa yang ingin dia lakukan, dan menjawab dengan sangat kooperatif. Jika itu masalahnya, maka anggur ini sungguh disayangkan. Sun Kingsui tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berpura-pura jatuh, kalau begitu aku masih belum minum ini dulu, tunggu sampai anggurmu diseduh. Gadis kecil, kamu bisa memberikannya kepadaku jika kamu tidak menginginkannya. Sang peri anggur melihat bahwa teko anggur akan segera dituang, dan dia terkejut dan buru-buru melangkah maju dan berkata, jangan dituang. Sun Kingsui dan Yang Chen menyanyikan lagu yang sama, akan aneh jika pembuat anggur tidak melihatnya. Namun, rasa anggurnya sungguh berkesan. Dengan kapasitas alkohol dari wine abadi, jumlah 2 cangkir 4 kian sudah cukup baginya untuk mencicipi rasanya. Kutu anggur baru saja muncul, dan tidak ada anggur untuk menghilangkan dahaganya, bagaimana dia bisa menahannya? Baiklah, gadis kecil, apa yang kamu inginkan, katamu, aku akan menukar sepoci anggur ini denganmu. Mengetahui bahwa Sun Kingsui sedang menunggu permainannya, pembuat anggur masih mengatakannya secara langsung, dan karakter minumnya terlihat sekilas. Mata Sun Kingsui menoleh. Yang Chen tidak mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang baik dalam anggur abadi ini. Sepertinya tidak ada yang cocok untuknya di tas Qian Kun. Dia berkata, senior anggur abadi, junior ini tidak menginginkan barang-barang di tas Qian Kunmu. Dengan ini, anggur abadi menjadi sedikit malu. Alasan mengapa dia melemparkan tas Qian Kun ke Yang Chen barusan adalah karena dia tahu tidak banyak barang bagus di dalamnya. Dia takut Yang Chen akan memilih sesuatu yang dia hargai. Untungnya, Yang Chen mudah ditangani. Dia memecahkan masalah tersebut dengan token kayu yang tidak diketahui kegunaannya. Tapi sekarang Sun Kingsui tidak tertipu olehnya, dan anggur abadi terpaksa terpojok. Dengan wajah merah, peri anggur memandang Yang Chen, tetapi menemukan bahwa Yang Chen sedang memegang token kayu dan tidak memperhatikannya sama sekali. Dia merasa tidak terlalu malu. Dia melihat ke bawah dan melihat sekeliling. Dia memikirkannya dan menatap Sun Kingsui yang tersenyum manis di seberang. Sang abadi anggur akhirnya mengeluarkan sebatang ranting hijau dari tangannya dan mengertakkan gigi dan menyerahkannya. Ini adalah sepotong kayu cangcun yang saya dapatkan ketika saya berjalan keliling dunia. Gadis kecil ini memiliki akar roh atribut kayu, itu sangat berguna. Petik 2. Kayu pegas yang panjang adalah hal yang bagus. Sun Kingsui segera mengambilnya, dan senyum di wajahnya hampir mekar. Panci anggur di tangannya bukannya tidak tahu malu, dan dia langsung mengirimkannya. Mulutnya juga sangat hormat. Terima kasih, anggur senior yang abadi. Lupakan. Sang abadi anggur mengambil sepanci anggur dan hendak meminumnya, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu. Dia mengambil cangkir batu giok kecil di atas meja, menuangkan cangkir, dan menelannya setelah menciumnya dalam waktu lama. Sisa anggurnya enggan untuk diminum, dan dia dengan sungguh-sungguh menyegel pot anggur dengan jimat dan menyimpannya. Sekarang anggur abadi menyadari kata-kata yang diucapkan Yang Chen di awal. Setelah minum wine jenis ini, lalu meminum wine lainnya, rasanya sudah hambar, tapi kalau mau minum lagi, tidak banyak. Bagi orang seperti dia yang kecanduan anggur, itu hanyalah siksaan. Jika saya mengetahuinya, saya tidak akan membuat taruhan ini, saya tidak akan mencicipi anggur ini, dan tidak akan ada banyak hal. Kuncinya adalah saya tidak perlu memikirkan anggur ini. Sekarang, setelah meminum pot ini, di mana saya bisa menemukannya? Tiba-tiba melihat Yang Chen, mata abadi anggur itu berbinar. Ragi penyuling ini dituangkan dari labu oleh Yang Chen. Pasti ada lebih banyak lagi. Saya hanya bisa berteman dengan Yang Chen di masa depan dan meminta lebih banyak. Siapa nama adik laki-laki itu? Ada permintaan untuk orang-orang? Kata-kata peri anggur juga sangat sopan, dan gelarnya diubah dari anak-anak menjadi adik laki-laki. Orang-orang yang menonton di sebelah mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulut dan terkekeh. Sebaliknya, mereka yang mengantri untuk minum semuanya sedih. Jika mereka benar-benar bisa minum anggur seperti itu lagi, apa salahnya memanggilnya adik laki-laki? Semua orang menajamkan telinga dan ingin tahu siapa wajah asing ini.
Saya Yang Chen dari Istana Cunyang. Pihak lain sopan, dan Yang Chen juga sopan, dan langsung melaporkan asal-usulnya. Begitu mereka mendengar bahwa itu adalah Yang Chen dari Istana Cunyang, terdengar suara di tempat kejadian. Nama Yang Chen juga terdengar oleh banyak orang di Blue Cloud Sect, terutama setelah insiden 100.000 gunung. Pil hati dalam yang mempertanyakan hanyalah sebuah legenda di kalangan petinggi, tetapi delima guntur hampir menjadi telinga semua orang. Yang Chen menggunakan ratusan delima guntur untuk secara langsung menghancurkan formasi guntur surgawi bintang 7 dalam pertempuran 100.000 gunung. Banyak orang, bahkan jika itu untuk delima guntur, harus memperhatikan Yang Chen. Ternyata itu keponakan Yang. Sang abadi anggur langsung mulai mendekatinya dan memanggilnya keponakan. Sepertinya dia harus berteman dengan pendahulu Istana Cunyang. Di masa depan, lelaki tua ini akan pergi ke Istana Cunyang selama beberapa hari, dan aku harus merepotkan keponakanku. Atas nama sekte, saya menyambut pendahulunya. Yang Chen juga mulai berbicara tentang etiket. Tujuan dari anggur abadi adalah untuk mengetahui asal-usul Yang Chen, dan dia dapat menemukannya nanti. Sekarang tujuannya telah tercapai, dia tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa kata sopan, dia langsung kembali ke restoran. Yang lain juga ingat nama Yang Chen. Diperkirakan akan banyak pemabuk yang akan datang ke restoran tersebut di kemudian hari. Sun Qingsui mendapatkan kayu musim semi abadi dan sangat senang. Sambil memegang dahan kecil, dia tidak bisa meletakkannya dan memamerkannya kepada Yang Chen. Kakak Yang, mengapa kamu memilih piring kayu itu? Jika saya tahu ada barang bagus seperti itu, saya akan meminta lebih banyak. Hehe, orang-orang harusnya puas. Yang Chen tersenyum dan juga ikut berbahagia untuk Sun Qingsui. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan mengingatkan Sun Qingsui, jika kayu musim semi abadi ini digunakan dengan kayu abadi, efeknya akan lebih baik. Aku tahu. Sun Qingsui dengan hati-hati menyingkirkan kayu musim semi abadi, dan kemudian tersenyum manis pada Yang Chen, kamu juga mengatakan bahwa orang harus puas, ini sudah sangat bagus. Apalagi Immortal Wood tidak mudah didapat, saya tidak akan serakah untuk saat ini. Petik 2. Melihat Sun Qingsui begitu bahagia, Yang Chen tidak tahu kenapa, hatinya bersyukur, seolah Sun Qingsui bahagia, dan dia juga bahagia. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, meskipun kayu abadi ini tidak mudah ditemukan, Sue kecil, kamu beruntung, saya hanya punya satu di sini. Chapter 488. Yang Chen memang memiliki kayu abadi. Setelah kejadian di Lembah Tandus, orang Taitian mengirimkan kompensasi untuk menutupi Chu Heng. Pada saat itu, Yang Chen sudah memiliki kayu ilahi penglai, dan tidak menaruh perhatian pada kayu abadi ini. Kayu abadi dan kayu musim semi abadi, keduanya milik spesies kayu abadi, tetapi yang satu mati, yang lain hidup, satu yin dan satu yang, keduanya digunakan bersama-sama, yin dan yang, itu adalah tonik terbaik untuk roh kayu penggarap akar. Kombinasi keduanya hampir memudahkan akar roh kayu untuk melangkah ke alam jidan. Sun Qingsui telah meminum pil pendirian Yayasan Tiga Revolusi yang diberikan oleh Yang Chen. Kekuatan roh kayu pertama sudah mengandung aura kayu ilahi penglai. Dikombinasikan dengan kayu musim semi abadi dan kayu abadi, itu jelas merupakan bantuan terbaik bagi Sun Qingsui untuk memadatkan dannya. Mendengar kata-kata Yang Chen, Sun Qingsui hampir melompat kegirangan. Yang Chen mendatanginya 3 kali dan memberinya 3 kejutan. Pertama kali dia menyelamatkan nyawanya, kedua kalinya dia membiarkannya memuja Penatua Hua sebagai seorang guru, kali ini dia membawakannya kayu mata air abadi dan kayu abadi. Omong-omong, Yang Chen hanyalah bintang keberuntungan Sun Qingsui. Jika tidak ada orang yang menonton, Sun Qingsui ingin memeluk leher Yang Chen dan bersorak. Dalam kultivasi, peluang sangatlah penting, tetapi Yang Chen membawa peluang seperti itu kepada Sun Qingsui satu demi satu. Pada saat ini, bahkan jika dia langsung berselisih dengan si Sanshan, Sun Qingsui akan dengan tegas bertarung dengan perisi untuk mendapatkan teman kultivasi ganda. Yang Chen tidak tahu bahwa kekhawatirannya membuat masalahnya menjadi lebih serius. Adik perempuan dalam pikirannya, pada saat ini, menjadi semakin tegas. Semula ia berencana membeli beberapa bahan mentah wine di pasar, namun tanpa disangka ia menemui hal seperti itu. Tentu saja, setetes ragi penyuling sebagai ganti sepotong kayu musim semi abadi dan tanda kayu yang aneh, Yang Chen merasa itu sangat berharga. Orang lain tidak dapat melihat penggunaan tanda kayu itu, bagaimana mungkin Yang Chen tidak melihatnya? Itu jelas merupakan kunci dari sebuah pesawat rahasia. Anggur abadi sebenarnya meletakkannya di sana sebagai objek biasa untuk dipilih Yang Chen. Jika dia tahu yang sebenarnya, dia mungkin akan sangat menyesal hingga dia memukul dadanya dan menginjak kakinya. Pesawat rahasia ini adalah area terlarang yang mirip dengan paviliun rahasia Istana Cunyang. Pola di atasnya adalah teks langka dari 10.000 tahun yang lalu, dan Yang Chen kebetulan melihat pengenalan teks ini pada sepotong batu giok di Gua Abadi Blue Vault Mountain. Di bidang rahasia sekte kecil, sekte tersebut telah lama menghilang, tetapi bidang rahasia masih dipertahankan, dan kunci ini juga telah dilempar dan diputar hingga saat ini, tetapi tidak ada yang tahu barangnya, dan Yang Chen mendapat tawaran untuk dia. Meskipun itu adalah sekte kecil, terkadang ada beberapa hal yang menakjubkan. Terlebih lagi, di alam rahasia 10.000 tahun yang lalu, meskipun tidak ada yang lain, selalu ada obat roh yang berumur lebih dari 10.000 tahun, bukan? Hal baik semacam ini, tentu saja, Yang Chen tidak akan langsung mengatakannya. Kunci pesawat rahasia ini juga memberi Yang Chen tujuan untuk mendapatkan pengalaman dengan Sun Qingsui.
Belum lagi yang lainnya, dia akan menyelesaikan instruksi kepala istana terlebih dahulu. Tidak terlalu banyak liku-liku dalam pembelian bahan baku wine. Dengan penampilan Yang Chen sebelumnya, semua orang tahu bahwa Yang Chen akan membuat anggur khusus untuk melelehkan ragi penyuling, dan mereka semua menantikannya. Satu-satunya masalah adalah jumlah yang dibutuhkan Yang Chen terlalu besar, dan dia langsung memosongkan semua inventaris toko di pasar, yang membuat orang terkejut. Berapa banyak anggur yang akan diseduh Yang Chen? Saya tidak hanya membuat satu jenis. Yang Chen menjelaskan kepada Sun Qingsui. Sun Qingsui tidak terlalu mempermasalahkan masalah ini, hanya dengan suara, dia masih tenggelam dalam kegembiraan mendapatkan kayu mata air abadi dan kayu abadi. Dibandingkan dengan danau besar berisi ragi penyuling, Yang Chen tidak bisa membeli semua bahan mentah di Sekte Awan Biru. Dan masih banyak hal lain yang perlu dipertimbangkan, misalnya anggur perlu menggunakan air yang baik, yang mengharuskan Yang Chen menemukan saluran air yang cocok untuk pembuatan bir anggur. Tentu saja, ini adalah kata-kata selanjutnya, yang tidak disebutkan untuk saat ini. Setelah mengajak Yang Chen berkeliling pasar, Sun Qingsui dan Yang Chen kembali ke halaman kecil Sun Qingsui. Yang Chen juga memberikan kayu abadi yang dia simpan kepada Sun Qingsui. Memegang 2 kayu langka, Sun Qingsui melompat ke halaman dengan penuh semangat. Tidak ada orang luar di sini, hanya saudara yang ada di sini. Sun Qingsui tidak takut dilihat olehnya. Apa yang membuatmu sangat senang? Sebuah suara agung menyela ekstasi Sun Qingsui, dan kemudian sesosok tubuh muncul di halaman kecil Sun Qingsui. Menguasai. Ketika Sun Qingsui mendengar suara itu, dia tidak takut sama sekali. Setelah melihat sosok itu, dia tidak memikirkannya dan bergegas ke pelukan orang tersebut. Setelah bertingkah genit beberapa saat, dia bertanya seolah sedang mempersembahkan harta karun. Guru, coba tebak apa yang saya dapat hari ini. Hua Senior, Yang Chen telah berdiri. Ketika penatua Hua Wanting muncul, Yang Chen juga harus menunjukkan etika generasi muda. Hua Wanting sedikit mengangguk pada Yang Chen, tapi tidak mendekat. Dia hanya melihat muridnya dan bertingkah seperti anak manja. Kamu menggunakan anggur Yang Chen untuk ditukar dengan sepotong kayu musim semi abadi dari Jiuxian. Ketika Sun Qingsui selesai berakting, Hua Wanting menjawab sambil tersenyum. Tuan, kamu tahu semuanya. Sun Qingsui sangat tidak puas. Tidak mudah untuk pamer di depan tuannya. Pada akhirnya, tuannya sudah mengetahuinya. Ini tidak menarik. Barang-barang di pasar bisa menyebar dengan sangat cepat. Mata Hua Wanting beralih ke Yang Chen, sekolah abadi Qingyun Sekte saya tiba-tiba menjadi biasa, sulit untuk tidak mengetahuinya. Senior, aku hanya ingin membujuk Little Sue, senior Jiuxian lah yang tidak akan melepaskannya. Yang Chen hanya bisa merentangkan tangannya dan berpura-pura tidak bersalah. Omong-omong, dia benar-benar merusak reputasi sekolah abadi Qingyun. Tidak masalah, ini hanya anggur. Hua Wanting, sebagai ahli panggung Dacheng, tentu saja tidak akan terlalu memikirkan hal kecil seperti itu. Dia hanya datang untuk melihat bagaimana muridnya dan Yang Chen rukun. Tuan, Anda pasti tidak bisa menebak apa lagi yang saya dapat. Sun Qingsui di samping segera menindaklanjutinya, sekali lagi membiarkan tuannya menebak manfaat apa yang didapatnya. Kamu tidak puas dengan kayu mata air abadi. Hua Wanting tersenyum dan memarahi, kamu tidak ingin mendapatkan kayu abadi lagi, bukan? Sun Qingsui tercengang saat itu juga dan memandang tuannya seolah-olah dia sedang melihat monster. Tuan, bagaimana Anda tahu bahwa saya juga mendapatkan kayu abadi? Apa, Anda benar-benar mendapatkan kayu abadi? Hua Wanting tercengang saat itu juga. Sun Qingsui benar-benar mendapatkan kayu abadi. Bagaimana ini mungkin? Dengan kayu musim semi abadi dan kayu abadi, dengan kualifikasi Sun Qingsui, jidan adalah hal yang pasti. Bahkan tuannya pun turut berbahagia untuk Sun Qingsui. Pantas saja Sun Qingsui akan sangat bahagia, ternyata seperti ini. Kakak yang memberikannya kepadaku. Sun Qingsui sekali lagi dengan bangga menunjukkan penghargaan Yang Chen kepada tuannya. Yang Chen menemukan bahwa mata Hua Wanting yang menatapnya menjadi semakin lembut, seolah-olah sedang menatap menantu laki-laki. Chapter 489. Bagi Sun Qingsui, Yang Chen sekarang menganggapnya sebagai adik perempuan. Jika ada sesuatu yang bagus, dia tidak akan pelit memberikannya padanya. Pil pendirian Yayasan Tiga Revolusi adalah seperti ini, begitu pula dengan kayu abadi. Namun, kini Yang Chen sedikit ragu. Haruskah cairan koral misterius 4 lautan diberikan kepada Sun Qingsui saat ini? Mungkin Sun Qingsui tidak memiliki wawasan seperti ini, tapi Hua Wanting pasti mengetahuinya. Begitu Hua Wanting melihat cairan koral misterius di 4 lautan dan mempunyai ide lain, Yang Chen takut kebaikan ini malah akan berakibat buruk. Sun Qingsui dengan senang hati memamerkan apa yang dia miliki kepada tuannya, tetapi dia masih harus menunggu sampai Sun Qingsui berada di puncak tahap fondasi untuk menggunakannya, yang membuat Sun Qingsui sedikit menyesal, dan wajahnya secara alami menunjukkannya. Pada saat itu, ekspresi naif dan bersemangat gadis itu bercampur dengan sedikit keluhan, sehingga Yang Chen tiba-tiba memiliki sedikit pemahaman. Sun Qingsui berterima kasih dan baik padanya, jadi tidak perlu waspada terhadap ini dan itu. Bahkan jika Hua Wanting tidak tahu bahwa Yang Chen memiliki cairan koral misterius 4 lautan, dia tahu bahwa Yang Chen dapat menyempurnakan pil jantung batin yang mempertanyakan. Dibandingkan dengan cairan karang misterius 4 lautan, yang terakhir ini bisa membuat Hua Wanting semakin tergoda.
Karena Hua Wanting sekarang memiliki sikap seperti ini terhadap Yang Chen, tidak akan ada perbedaan jika dia tidak mengeluarkan cairan karang misterius empat lautan. Itu hanya pertemuan sesekali, saya tidak mengetahuinya sebelumnya. Setelah memikirkannya, wajah Yang Chen juga menunjukkan senyuman lagi. Sebuah cangkir batu giok tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia berkata kepada Sun Qingsui, ini hadiahku untukmu. Apa ini? Jenis anggur yang lain. Sun Qingsui melompat dan melihat cangkir giok di tangan Yang Chen, bertanya dengan heran. Namun, mendengar bahwa itu adalah hadiah dari Yang Chen, senyuman di wajahnya tidak berhenti. Tidak masalah apa itu, minumlah saja, kata Yang Chen sambil tersenyum sambil membawa cangkir giok itu ke Sun Qingsui. Mata Sun Qingsui membelalak saat dia melihat cairan ungu yang bersinar. Matanya dipenuhi kebingungan, seolah dia bertanya-tanya apa itu. Ketika Hua Wanting mendengar Yang Chen memberikan hadiah untuk Sun Qingsui, dia sangat bahagia. Hua Wanting sangat menyayangi muridnya Sun Qingsui. Dia tidak akan dengan mudah membiarkannya menderita keluhan apapun, apalagi membiarkannya disakiti. Meskipun Penatua Hua percaya bahwa Yang Chen pasti tidak akan menyakiti Sun Qingsui, dia masih secara tidak sadar melihat apa yang diberikan Yang Chen kepada Sun Qingsui. Melihat ke atas dan melihat cairan ungu, Penatua Hua Wanting terkejut. Dalam ingatannya, sepertinya tidak ada apapun dengan karakteristik seperti itu. Warnanya ungu, dan bahkan memancarkan gelombang cahaya neon. Jika dia menjelajahinya dengan kesadaran spiritualnya, tidak ada kekuatan spiritual. Apa ini tadi? Tiba-tiba, nama suatu benda muncul dari lubuk hati Hua Wanting, dan Hua Wanting tiba-tiba menjadi bersemangat. Mustahil, apakah benda ini adalah cairan koral misterius empat lautan yang legendaris? Hua Wanting terkejut. Cairan karang misterius empat lautan itu terlalu berharga. Bahkan jika orang lain memilikinya, itu hanya beberapa tetes. Bagaimana bisa dikemas dalam cangkir besar? Cangkir giok Yang Chen memiliki hampir 2 atau 3 tetes. Dengan banyaknya cairan koral misterius empat lautan yang ditempatkan di sana, rasanya begitu tidak nyata. Orang biasa memiliki beberapa tetes cairan koral misterius di empat lautan, dan semuanya menganggapnya sebagai harta karun. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, mereka akan menambahkan 1 atau 2 tetes dalam proses alkimia atau pemurnian yang sangat penting, dan mereka tidak akan bersedia menambahkan lebih banyak. Harta karun yang tiada taranya, meminumnya. Orang sampah macam apa yang mau melakukan hal seperti itu? Tunggu, melihat Sun Qingsui hendak mengambil dan meminumnya, Hua Wanting mau tidak mau segera menghentikannya. Sungguh lucu, cairan karang misterius empat lautan ini, meminumnya hanya dapat membersihkan kotoran sampah di dalam tubuh, tetapi bagi orang-orang seperti Sun Qingsui yang memiliki nilai penuh dari akar roh kayu, efeknya relatif kecil. Tetapi jika cairan koral misterius empat lautan ini digunakan dalam alkimia atau pemurnian, mungkin mereka dapat memurnikan beberapa pil obat atau senjata ajaib yang tiada taraf. Sayang sekali jika disia-siakan seperti ini. Tuan, kenapa? Sun Qingsui menoleh dan menatap tuannya dengan bingung. Dia tidak pernah meragukan Yang Chen akan menyakitinya, tetapi bertanya-tanya mengapa tuannya melakukan hal seperti itu. Dan sekarang ekspresi Hua Wanting jarang terlihat, yang belum pernah dilihat Sun Qingsui di wajah tuannya. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di hati Sun Qingsui. Mungkinkah secangkir cairan ungu ini adalah sesuatu yang luar biasa? Yang Chen, ini terlalu berharga, kamu tidak bisa menerimanya. Hua Wanting tidak menjelaskan kepada Sun Qingsui, tetapi berkata kepada Yang Chen. Dia tidak tahu bagaimana Yang Chen mendapatkan barang-barang ini, tetapi tidak peduli di sekte mana dia berada, begitu banyak cairan karang misterius di empat lautan pasti akan dianggap sebagai harta karun, bagaimana bisa dengan mudah diberikan. Penatua Hua masih memiliki secercah harapan bahwa Yang Chen masih belum mengetahui benda apa ini dan apa kegunaannya. Dia hanya berpikir bahwa itu adalah jus biasa yang baik untuk tubuh, jadi dia memberikannya kepada Sun Qingsui untuk diminum. Dalam hal ini, Penatua Hua masih dapat membujuk Yang Chen untuk mengambilnya kembali. Bukannya Penatua Hua tidak tergoda dengan cairan koral misterius empat lautan ini. Memang benar Istana Cunyang dan Sekte Awan Biru sedang menjalin kerja sama yang erat. Kepentingan jangka panjang dari 100.000 gunung lebih penting daripada beberapa senjata ajaib atau pil obat yang dapat dicapai oleh cairan karang misterius di empat lautan. Tentu saja, jika ada benda lain yang bisa ditukar dengan cairan koral misterius empat lautan, hasilnya akan lebih sempurna. Namun, itu tidak boleh seperti sekarang, tanpa sepengetahuan Yang Chen, itu diberikan kepada Sun Qingsui sebagai minuman. Itu hanya cairan karang misterius di empat lautan, itu bukan masalah besar. Saat Yang Chen membuka mulutnya, Hua Wanting terkejut. Beberapa, bukan masalah besar. Kata-kata yang digunakan oleh Yang Chen mengejutkan Penatua Hua, seorang master panggung daceng. Apakah itu berharga? Menguasai. Sun Qingsui benar-benar tidak tahu, dan bertanya pada tuannya dengan ragu. Itu 10.000 kali lebih berharga dari yang kamu kira. Hua Wanting menjawab tanpa ragu-ragu. Ah, Sun Qingsui tidak mengharapkan hasil seperti itu. Suatu hal yang sangat berharga, dia tidak berani menerimanya sesuka hati. Dia mengambil cangkir giok dan berencana mengembalikannya ke Yang Chen. Melihat penampilan Hua Wanting, Yang Chen tiba-tiba menghela nafas dalam hatinya. Sekte Blue Cloud mampu menjadi sekte kelas 1, itu bukan suatu kebetulan. Bahkan godaan cairan koral misterius empat lautan, Penatua Hua dapat menolak, hanya temperamen ini, tidak diketahui berapa kali lebih tinggi dari Wan Qian itu.
Yang Chen, tahukah kamu sifat khusus dari cairan koral misterius empat lautan? Penatua Hua memandang Yang Chen dan masih bersikeras untuk mengembalikannya, kamu harus mengambilnya kembali. Terima kasih senior atas perhatianmu. Yang Chen masih sangat berterima kasih atas pemikiran Hua Wanting, tapi dia juga punya rencananya sendiri. Namun, apakah senior mengira benda ini ada di tangan generasi muda junior ini? Bisakah generasi muda junior ini menyimpannya? Chapter 490. Memang benar, setelah Yang Chen diketahui memiliki cairan koral misterius empat lautan, musuh yang harus dihadapi Yang Chen tidak akan pernah kurang dari 10.000. Bahkan jika Yang Chen adalah musuh ribuan orang, tidak mungkin melawan seluruh dunia kultivasi. Hua Wanting menjadi semakin bingung. Dalam hal ini, mengapa Yang Chen menunjukkan harta karun ini di depannya? Meskipun dia tidak berbicara, mata Penatua Hua telah mengungkapkan pertanyaan ini. Karena tidak bisa disimpan, kenapa tidak segera digunakan, dan biarkan orang lain tidak punya pikiran lain? Yang Chen tersenyum sedikit dan mengatakan alasannya. Mendengarkan alasan yang hampir tidak masuk akal ini, Hua Wanting benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata Yang Chen jelas berarti bahwa dia mengetahui betapa berharganya cairan karang misterius empat lautan, dan justru karena itulah Yang Chen membuat keputusan seperti itu. Penatua Hua pasti tidak tahu bahwa di dalam labu Yang Chen, ada begitu banyak benda yang bisa dia gunakan untuk mandi dan berenang. Untuk sementara, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menyangkal Yang Chen. Dia ingin mengatakan bahwa dia akan menyimpannya, tapi ini adalah hadiah dari Yang Chen kepada muridnya Sun Qingsui. Sebagai seorang yang lebih tua, bagaimana dia bisa serakah terhadap generasi muda? Lagi pula, jika generasi muda junior ini selalu mengandalkan cairan koral misterius empat lautan ini, saya tidak ingin membuat kemajuan apapun dalam alkimia. Yang Chen membuka mulutnya lagi, dan kali ini alasannya terdengar seperti itu, selama junior generasi muda ini memiliki teknik alkimia, apa bedanya dengan atau tanpa hal-hal ini? Pada saat ini, bahkan Hua Wanting tidak bisa tidak tergerak oleh kesombongan Yang Chen. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, apa yang dikatakan Yang Chen sangat masuk akal. Dia masih dalam tahap dasar, dan dia sudah bisa menyempurnakan pil hati batin yang mempertanyakan, pil perebutan surga, dan pil penambah yuan macan hitam. Jika dia selalu mengandalkan benda asing, memang seperti yang dikatakan Yang Chen, teknik alkimia miliknya kemungkinan besar akan berhenti bergerak maju. Yang Chen bisa membedakan apa yang mendasar, jadi dia akan membuat keputusan seperti itu. Hua Wanting tidak bisa tidak iri pada Tuan Yang Chen. Dengan murid yang luar biasa, bagaimana mungkin sekte tidak makmur? Untungnya, hadiah yang diberikan Yang Chen adalah untuk muridnya. Setelah Sun Qingsui meminumnya, itu sungguh memberikan manfaat yang besar baginya. Tidak ada keraguan tentang hal ini. Keunggulan sang murid adalah kemuliaan sang guru. Penatua Hua juga memahami hal ini dan akhirnya tidak menghentikannya. Dia mengangguk pada Sun Qingsui, memberi isyarat padanya untuk meminumnya sesuai dengan instruksi Yang Chen. Awalnya, Penatua Hua ingin menyimpan sebagian untuk kebutuhan sekte, tetapi melihat Yang Chen sepertinya tidak menahan diri, dia tidak dapat melakukan itu. Bagaimanapun, pada akhirnya, Sun Qingsui masih mendapat manfaat darinya. Itu adalah keuntungan tidak langsung bagi dirinya dan sekte. Penatua Hua menghibur dirinya sendiri dan kemudian menyaksikan Sun Qingsui meminum secangkir cairan karang misterius empat lautan. Tidak ada rasa. Setelah minum, Sun Qingsui dengan nakal mengucapkan kalimat lain, sehingga Hua Wanting benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Segera, kekuatan obat dari cairan karang misterius empat lautan mulai berlaku. Sun Qingsui hanya merasa matanya kabur. Dia hanya menggumamkan satu kalimat, mengantuk sekali. Dan jatuh ke pelukan tuannya. Hua Wanting sudah bersiap, dan segera mengeluarkan Sun Qingsui. Sosok itu melintas dan tidak lagi berada di dalam ruangan, hanya menyisakan kalimat tersisa, Yang Chen, istirahatlah di sini, aku akan mencarimu setelah Sue kecil bangun. Dengan Hua Wanting menonton, Sun Qingsui pasti tidak akan mendapat masalah. Yang Chen sangat lega. Di kamar Sun Qingsui, Yang Chen beristirahat dengan santai selama beberapa hari. Dia tidak keluar setiap hari. Dia hanya mengembangkan seni rahasia tiga kemurnian dan seni rahasia 5 elemen yin yang dan teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning. Selebihnya, dia mengambil slip giok dan melihatnya satu persatu, dengan sangat teratur. Meskipun nama anggur telah tersebar di Sekte Awan Biru, tidak ada seorang pun yang mengganggu Yang Chen. Pasti Penatua Hua sudah memesannya. Yang Chen juga senang dan santai, membaca buku dan berkultivasi. Selama periode ini, Penatua Hua Wanting juga datang 2 kali. Halaman rumahnya berada di sebelah halaman Sun Qingsui. Master dan muridnya berada bersebelahan, dan Sun Qingsui juga nyaman untuk meminta nasihat. Faktanya, Penatua Hua tidak datang dan mengetahui apa yang sedang dilakukan Yang Chen. Penatua Hua hanya sedikit emosional. Orang-orang muda seperti Yang Chen yang bisa tenang jarang ditemukan bahkan di antara murid-murid terkemuka dari Sekte Awan Biru. Setidaknya Hua Wanting sendiri tidak bisa memberikan secangkir cairan koral misterius empat lautan seperti Yang Chen dengan santai, dan itu masih diberikan kepada orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan sektenya, yang bahkan lebih langka lagi. Satu-satunya penjelasan adalah Yang Chen peduli pada Sun Qingsui. Bagaimanapun, Sun Qingsui telah menyatakan niatnya untuk menjadi pendamping Dao Yang Chen sebelumnya, dan Yang Chen berkata bahwa dia akan mempertimbangkannya. Namun, secangkir besar cairan koral misterius empat lautan sepertinya telah menjelaskan sikap Yang Chen. Untuk pilihan pendamping Dao Sun Qingsui sendiri,
Penatua Hua semakin puas. Yang Chen tidak hanya menyelamatkan nyawa Hua Wanting, tapi dia juga sangat tenang di usia yang begitu muda. Keterampilan alkimianya hampir yang terbaik di dunia, masa depannya tidak terbatas, dan dia sangat memperhatikan Sun Qingsui. Tampaknya penglihatan Little Snow cukup bagus. Jika Yang Chen tahu bahwa dia hanya akan memberikan hadiah kecil kepada Sun Qingsui dan dikaitkan dengan banyak hal, dia pasti akan menyesal memberikan ini kepada Sun Qingsui di depan Hua Wanting. Bukan karena dia enggan memberikan cairan koral misterius 4 lautan, kuncinya adalah Yang Chen takut salah paham. Jika dia mengetahuinya, dia akan diam-diam memberikannya kepada Sun Qingsui, tidak akan ada yang tahu, dan tidak akan ada banyak hal. Secangkir besar cairan koral misterius 4 lautan ini diminum, dan Sun Qingsui tidur selama 10 hari. Secara alami, banyak kotoran juga keluar dari tubuhnya. Dengan Hua Wanting yang menjaganya setiap saat, tidak akan ada masalah dalam aspek apapun. Ketika Sun Qingsui muncul di depan Yang Chen lagi, dia sudah memiliki ekspresi yang berbeda. Hua Wanting telah menjelaskan kepada Sun Qingsui apa itu cairan karang misterius di 4 lautan dan betapa berharganya itu. Di hadapan Yang Chen, Sun Qingsui bukanlah rasa terima kasih yang biasa. Terima kasih, kakak Yang. Terima kasih ini, Sun Qingsui benar-benar dari hati. Dengan cara yang sama, itu juga bercampur dengan kegembiraan yang tidak biasa, cairan karang misterius 4 lautan yang bersedia diberikan Yang Chen kepadanya, menunjukkan bahwa dia memiliki posisi di hatinya. Sun Qingsui tidak meminta apapun, ini sudah cukup. Terima kasih kembali. Kamu terlihat baik. Yang Chen menatap Sun Qingsui dari atas ke bawah dan mengangguk puas. Setelah kotoran dihilangkan, kulit Sun Qingsui menjadi lebih putih, penuh vitalitas, dan tampak lebih muda. Terima kasih Sun Qingsui, Yang Chen tidak akan mengingatnya. Sepertinya pelelangan Sekte Awan Biru akan segera dimulai, kan? Yang Chen melihat bahwa Sun Qingsui sedikit pemalu, dan secara alami mengubah topik, apakah ini waktunya mengajak saya melihatnya? Lelangnya akan dimulai besok, sudah dipersiapkan sejak lama. Sun Qingsui berkata, mengeluarkan sepotong batu giok dan menyerahkannya kepada Yang Chen, ini adalah barang yang akan dilelang besok. Kakak Yang, Anda tahu, apa yang Anda inginkan, saya akan membelikannya untuk Anda. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.